Gaji pas-pasan tapi bisa beli rumah ternyata bukan mimpi. Banyak orang berpikir membeli rumah hanya mungkin dilakukan jika memiliki penghasilan tinggi. Namun, kenyataannya, dengan perencanaan keuangan yang tepat dan strategi yang cerdas, karyawan bergaji UMAR sekalipun bisa mewujudkan impian memiliki rumah sendiri. Kuncinya adalah disiplin menabung, mengatur anggaran bulanan, dan memanfaatkan fasilitas KPR subsidi dari pemerintah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencatat seluruh pengeluaran bulanan dan mengidentifikasi mana saja yang bisa dipangkas. Misalnya, mengurangi makan di luar, belanja impulsif, atau langganan layanan hiburan yang tidak terlalu dibutuhkan. Dengan cara ini, sisa dana bisa dialokasikan ke tabungan rumah. Banyak orang terkejut saat menyadari bahwa mereka sebenarnya mampu menabung lebih dari yang dibayangkan. Selanjutnya, manfaatkan program KPR bersubsidi yang memang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini biasanya menawarkan bunga tetap yang jauh lebih ringan, serta tenor panjang yang membuat cicilan bulanan jadi terjangkau. Untuk bisa lolos KPR subsidi, pastikan riwayat kredit kamu baik dan tidak memiliki utang konsumtif yang menumpuk. Ini sangat penting agar bank menilai kamu sebagai debitur yang layak. Selain itu, jangan terpaku pada rumah di pusat kota. Harga properti di pusat kota memang tinggi, tapi masih banyak rumah di daerah penyangga atau pinggiran kota yang lebih terjangkau dan potensial untuk investasi. Jangka panjang, dengan perkembangan infrastruktur dan transportasi publik yang terus meningkat, akses dari pinggiran kota ke pusat kota kini semakin mudah. Gaji pas-pasan bukan penghalang jika kamu memiliki mindset yang benar dan komitmen jangka panjang. Kunci utamanya adalah konsisten dalam menyisihkan uang, mencari informasi secara aktif, dan tidak mudah tergoda untuk menggunakan dana tabungan untuk keperluan yang tidak penting. Ingat, rumah adalah aset jangka panjang yang nilainya cenderung naik dari waktu ke waktu. Jadi, jika kamu selama ini ragu untuk mulai menabung karena merasa gaji terlalu kecil, kini saatnya ubah pola pikir. Mulailah dari langkah kecil. Buat anggaran, sisihkan minimal 10-20 dari penghasilan, dan cari tahu program perumahan subsidi di daerahmu. Dengan usaha yang konsisten dan tekad yang kuat, membeli rumah meskipun dengan gaji pas-pasan bukanlah hal yang mustahil. Selain menabung konvensional, kamu juga bisa memanfaatkan instrumen keuangan seperti deposito atau reksadana, pasar uang untuk menyimpan dana DP rumah. Instrumen ini cenderung lebih aman dan memberikan bunga lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Pilih produk keuangan yang sesuai dengan profil risiko dan jangka waktu pembelian rumah yang kamu targetkan. Tidak hanya itu, cobalah mencari penghasilan tambahan atau side hustle yang bisa menambah pundi-pundi tabungan. Di era digital saat ini, banyak peluang kerja sampingan seperti menjadi freelancer, dropshipper, atau content creator yang bisa dijalankan tanpa mengganggu pekerjaan utama. Tambahan penghasilan ini bisa langsung dialokasikan untuk dana rumah tanpa mengganggu kebutuhan harian. Konsultasi keuangan juga bisa menjadi langkah cerdas. Saat ini, banyak jasa konsultan finansial atau edukator keuangan yang menyediakan layanan gratis atau berbiaya rendah, baik secara online maupun offline. Mereka bisa membantumu menyusun strategi keuangan pribadi yang realistis, termasuk menghitung kemampuan mencicil rumah dan target waktu pencapaian. Perlu diingat, membeli rumah bukan hanya soal uang, tapi juga soal komitmen jangka panjang. Memiliki rumah berarti kamu juga harus siap dengan biaya tambahan seperti pajak, perawatan, listrik, air, dan iuran lingkungan. Maka dari itu, penting untuk merencanakan semuanya secara menyeluruh agar tidak memberatkan di kemudian hari. Terakhir, jangan malu untuk mencari informasi dan belajar dari orang-orang yang sudah berhasil membeli rumah dengan kondisi keuangan pas-pasan. Banyak kisah inspiratif di internet dan media sosial yang bisa menjadi motivasi sekaligus panduan praktis. Dengan mindset positif, strategi keuangan yang matang, dan usaha yang konsisten, gaji pas-pasan bukan penghalang untuk membeli rumah idaman. Satu hal yang sering dilupakan oleh banyak orang adalah pentingnya membuat financial goal atau tujuan keuangan yang jelas. Menentukan target seperti membeli rumah dalam 5 tahun akan membuat kamu lebih fokus dan termotivasi dalam menjalankan rencana keuangan. Tujuan ini bisa menjadi pengingat untuk tidak tergoda pengeluaran impulsif yang dapat menghambat pencapaian. Jika kamu bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan tetap, manfaatkan momen kenaikan gaji tahunan atau bonus akhir tahun untuk langsung disisihkan ke dalam tabungan rumah. Jangan tergoda untuk langsung menghabiskannya untuk liburan
atau membeli barang konsumtif. Setiap tambahan pemasukan bisa mempercepat langkahmu menuju rumah impian. Tak kalah penting, perhatikan juga gaya hidup yang kamu jalani. Banyak orang bergaji kecil, tapi bisa beli rumah karena memilih hidup sederhana dan tidak ikut gaya hidup konsumtif. Gaya hidup hemat bukan berarti pelit, tapi cerdas dalam mengelola uang. Misalnya, memasak di rumah, menggunakan transportasi umum, atau membeli barang bekas yang masih layak pakai. Mulailah juga membiasakan diri untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rutin. Kamu bisa menggunakan aplikasi keuangan yang mudah diakses melalui smartphone. Catatan keuangan ini penting agar kamu tahu kemana uangmu pergi setiap bulan dan apa yang bisa diperbaiki untuk meningkatkan porsi tabungan. Terakhir, bersabarlah dalam prosesnya. Membeli rumah dengan gaji pas-pasan memang tidak bisa instan, tapi dengan disiplin dan kesabaran, hasilnya akan sangat memuaskan. Saat kamu akhirnya bisa membuka pintu rumah sendiri, hasil jerih payah bertahun-tahun, semua pengorbanan akan terasa sangat layak. Jangan lupa juga untuk mengecek program-program bantuan atau insentif perumahan dari pemerintah, daerah, maupun pusat. Beberapa daerah memberikan kemudahan berupa DP ringan, bantuan uang muka, hingga pembebasan biaya administrasi untuk pembelian rumah pertama. Rajin mengecek situs resmi atau datang langsung ke dinas perumahan bisa membuka peluang yang mungkin selama ini terlewat. Bagi pasangan muda, membeli rumah bisa menjadi tujuan bersama. Dengan menggabungkan penghasilan dan menyesuaikan gaya hidup, impian memiliki hunian sendiri bisa tercapai lebih cepat. Buat perencanaan keuangan keluarga sejak dini, termasuk membagi tanggung jawab cicilan dan tabungan secara adil dan realistis. Komunikasi yang terbuka soal keuangan sangat penting dalam proses ini. Selain membeli, kamu juga bisa mempertimbangkan opsi numpang tinggal sementara di rumah. Orang tua sambil mengumpulkan dana DP rumah, banyak pasangan atau individu yang memilih menunda hidup mandiri demi fokus menabung terlebih dahulu. Ini bukan langkah mundur, tapi strategi cerdas untuk masa depan yang lebih stabil secara finansial. Membeli rumah bukan hanya tentang status sosial, tapi soal keamanan dan investasi jangka panjang. Daripada terus-menerus membayar sewa yang tidak membangun aset, lebih baik sedikit bersabar dan fokus menabung untuk membeli rumah sendiri. Properti adalah salah satu bentuk investasi yang nilainya terus meningkat, terutama jika lokasinya strategis. Yang terpenting adalah jangan membandingkan proses kamu dengan orang lain. Masing-masing orang punya jalan dan tantangannya sendiri dalam hal keuangan. Fokus pada progresmu sendiri, sekecil apapun itu. Ingat, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Kalau kamu konsisten dan tidak menyerah, rumah impianmu pasti bisa jadi kenyataan, meskipun dengan gaji pas-pasan. Jika kamu sudah menemukan rumah incaran, segera lakukan survei langsung ke lokasi. Jangan hanya mengandalkan foto atau brosur pengembang. Dengan melihat langsung, kamu bisa menilai kondisi lingkungan, akses jalan, fasilitas umum, dan keamanan sekitar. Semua ini penting untuk memastikan bahwa rumah tersebut benar-benar layak dihuni dan sesuai dengan kebutuhan jangka panjang. Penting juga untuk memahami semua biaya tambahan dalam proses pembelian rumah. Selain DP dan cicilan, ada biaya notaris, administrasi KPR, pajak pembeli BPHTB, serta biaya balik nama. Banyak orang yang hanya fokus pada harga rumah tanpa memperhitungkan biaya lain ini, sehingga merasa kewalahan di tengah proses. Buat daftar lengkap dan siapkan dana cadangan agar tidak terjebak di tengah jalan. Untuk kamu yang belum merasa siap membeli rumah permanen, opsi rumah kontrakan murah sambil menabung tetap masuk akal. Namun pastikan kamu tetap memiliki mindset ownership atau kepemilikan. Artinya, hidup hemat dan fokus pada target jangka panjang, bukan terlena dalam kenyamanan sementara. Kontrakan seharusnya menjadi batu loncatan, bukan tujuan akhir. Jangan ragu juga untuk berdiskusi dengan bank mengenai simulasi KPR. Banyak bank menyediakan layanan simulasi cicilan gratis, baik secara online maupun offline. Kamu bisa mengetahui kisaran cicilan sesuai gaji dan DP yang tersedia. Ini akan sangat membantu menyusun strategi keuangan secara realistis, sehingga kamu tidak terjebak dalam beban cicilan yang melebihi kemampuan. Terakhir, tetap jaga semangat dan motivasi. Proses mengumpulkan dana untuk rumah memang panjang dan penuh tantangan. Apalagi dengan penghasilan terbatas. Tapi dengan niat kuat, strategi yang tepat, dan komitmen jangka panjang, semua bisa dicapai. Percaya bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan menjadi pondasi besar untuk rumah impianmu di masa depan. Dengan perencanaan keuangan yang disiplin
gaya hidup hemat, serta memanfaatkan berbagai program subsidi atau fasilitas KPR yang tersedia. Siapapun bisa mewujudkan impian punya rumah sendiri. Jangan biarkan keterbatasan penghasilan jadi alasan untuk menyerah. Mulailah dari langkah kecil. Tetapkan tujuan yang jelas, dan terus belajar mengelola keuangan dengan bijak. Karena sejatinya, rumah bukan hanya soal bangunan, tapi simbol kemandirian dan hasil kerja keras. Jadi, tetap semangat, tetap konsisten, dan buktikan bahwa gaji papasan pun bisa jadi tiket menuju rumah impian.